Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firhasania Humaida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Faris Budiman Anas. Oke, yang pertama, berdasarkan grafik Corruption Perception Index atau CPI, situasi korupsi di Indonesia di tahun 2012 sampai 2024, yakni pada tahun 2012 dan 2013, skor Indonesia berada di angka 32. Ini menunjukkan tingkat persepsi korupsi yang masih cukup tinggi. Namun sejak 2014, mulai terlihat peningkatan. Skor naik ke angka 34, lalu bertambah lagi menjadi 36 di tahun 2015 dan stabil di 37 pada 2016. Perbaikan berlanjut hingga 2019 saat skor Indonesia mencapai puncaknya di angka 40. Ini menjadi titik terbaik dalam 12 tahun terakhir. Tetapi, tahun 2020 membawa kabar kurang baik. Skor turun tajam ke 37 seiring dengan melemahnya lembaga anti korupsi dan munculnya sejumlah kasus besar. Pada 2021, skor sempat sedikit membaik ke angka 38, tetapi sayangnya tahun 2022 dan 2023 menjadi masa terburuk dengan skor anjlok dan stagnan di angka 34. Namun di tahun 2024 muncul kembali sedikit harapan. Skor kembali naik ke angka 36, sebuah pertanda bahwa mungkin perubahan positif mulai terasa kembali. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa skor korupsi di Indonesia berubah-ubah atau naik turun? Oke, yang pertama dari sisi penegakan hukum. Ketika lembaga seperti KPK kuat, independen, dan bebas intervensi, skor korupsi membaik. Tapi saat kekuatan mereka dilemahkan, seperti saat revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, kepercayaan publik menurun drastis. Penegakan hukum yang tebang pilih atau adanya kasus-kasus besar yang tidak dituntaskan secara adil juga membentuk persepsi masyarakat. Yang kedua, faktor sosial. Tingkat pendidikan masyarakat, kesadaran anti korupsi, dan partisipasi publik semuanya berpengaruh. Ketika masyarakat aktif mengawasi, melaporkan, dan menolak praktik korupsi, skor cenderung membaik. Tapi ketika budaya permisif, toleransi terhadap suap, dan apatisme tumbuh, korupsi justru makin mengakar. Dan yang ketiga, faktor politik. Kebijakan pemerintah, keberanian dalam reformasi, serta komitmen nyata dari pemimpin negara sangat menentukan. Stabilitas politik yang sehat mendorong perbaikan, tapi saat politik didominasi oleh transaksi kekuasaan, kompromi elit, dan pelemahan demokrasi, korupsi justru meluas tanpa kontrol. Seluruh faktor ini saling berhubungan, penegakan hukum, kesadaran sosial, dan arah politik bersama-sama menentukan naik atau turunnya skor korupsi di negara kita. Kemudian, bagaimana membuat Indonesia bersih dari korupsi? Oke, yang pertama, kuatkan penegakan hukum. Kita perlu lembaga anti korupsi yang benar-benar independen. Kepolisian, KPK, dan kejaksaan harus diberikan kewenangan penuh serta sumber daya terbaik untuk memburu koruptor sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, reformasi sistem politik. Biaya politik yang mahal harus ditekan. Partai politik harus transparan dalam pendanaan. Proses pemilu harus diawasi ketat agar tidak ada ruang untuk politik uang. Yang ketiga, bangun budaya anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi harus masuk kurikulum sekolah. Setiap anak harus diajarkan bahwa kejujuran adalah harga mati. Dan yang keempat, libatkan masyarakat dan juga media. Masyarakat harus diberi ruang untuk melaporkan kasus korupsi tanpa takut. Media pun harus tetap bebas untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Mari kita bangun Indonesia yang bersih, Indonesia yang adil, dan Indonesia yang kita semua banggakan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.